Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan. Pada hari ini adalah hari yang khusus di mana kita bersama-sama merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan pada hari ini kita akan mengadakan ibadah khusus, ibadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari kami undang jemaat semua untuk bangkit berdiri dan kita pujikan hormat diberi. Bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Pertolongan kita hanya di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mengantar kita masuk dalam ibadah khusus hari kenaikan Tuhan Yesus yang terambil dari kitab Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari yang khusus ini, di mana kami boleh memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Kami boleh datang beribadah, walaupun di dalam jaringan. Kami tidak mengurangi semangat kami untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk beribadah kepadamu. Tuhan, berkatilah ibadah kami, walaupun dalam jaringan. Tuhan sertai dari awal hingga akhir. Bila kami persiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya kami tetap senantiasa memegang teguh akan janji-Mu untuk melewati hari-hari yang sulit ini. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Sucikanlah kami dengan darah-Mu yang kudus, sehingga kami boleh layak untuk ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita pujikan dari KPPK nomor 77, Puji Yesus. Puji Yesus menebusku, langit bumi masyurkan kasih-Nya. Puji Yesus, puji bala tentera surga, kuasa hormat berilah kepadanya. Bagaimana Yesus pelihara kita, siang malam kita dijaganya. Puji Yesus, masyurkan kebesaran-Nya. Puji Yesus selama-lamanya.赞美赞美赞美耶稣亲爱救主，为我重罪受苦流血是我
诉说他无比的爱。赞美赞美，欢呼直到万代。Kita akan sambung pujian kita dari KPPK nomor 217. Ingat akan nama Yesus 3 bait berturut-turut. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih, nama yang menghiburkanmu kemanapun kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan hidupku. Indahlah namanya, kesukaan yang mekar. Ingat akan nama Yesus, itulah perisaiku. Bila datang pencobaan, itu yang menolongku. Indahlah namanya, pengharapan hidupku. Indahlah namanya, kesukaan yang mekar. Indah harum nama Yesus, ku suka menuturkan. Ku beroleh penghiburan dan hatiku bergema. Indahlah namanya, pengharapan hidupku. Indahlah namanya, kesukaan yang mekar. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan persiapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan dari KPPK nomor 220, Ku Tahu Yang Ku Percaya. Ya berikan padaku, dan mengapa kasih Tuhan rela menebusku. Namun ku tahu yang ku percaya, aku pun tahu bahwa ia dapat pelihara yang ku serahkan sampai pada akhirnya. 我真不知救我的心如何进入我心，我也不知何以信心变得一个信心，为我深知所信的是谁，并且也深信他实在是能保守我所信所答的，我谦卑直到那日。Menyadarkan semua dosaku, firman yang nyatakan
percaya, aku pun tahu bahwa ia dapat berharap yang ku serahkan sampai pada akhirnya. Puji Tuhan, firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh hambanya, Evangelis Richard Lutz. Kami persilahkan. Shalom, jemaat kasih dalam Tuhan. Bersyukur kembali pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita hari ini memperingati akan kenaikan Yesus Kristus ke surga, yang merupakan satu jaminan bagi setiap orang percaya kepada Tuhan, karena Dia adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang turun ke dunia, Tuhan yang menghapus setiap dosa-dosa kita, Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang bangkit, bahkan Dia juga terangkat ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kita, dan untuk masuk dalam mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita mohon agar Tuhan berikan hikmat bagi kita semua. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini, bila mana kami bisa datang kembali di hadapan Tuhan, beribadah walaupun melalui ibadah online. Namun kami percaya Tuhan, apa yang kami kerjakan semuanya dilihat oleh Tuhan. Dan kami percaya ketika kami sungguh-sungguh mencari Tuhan melalui ibadah ini, kami percaya bahwa Tuhan juga yang memperhitungkan segala sesuatunya. Tuhan berikan hikmat bagi kami semua, agar kami bisa mengerti, memahami setiap firman Tuhan yang akan kami renungkan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan melihat firman Tuhan, ya, yang terambil dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11 saya akan bacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Demikian firman Tuhan. Ya, kita melihat dan kita sudah membaca tadi bahwa pada waktu itu, ketika murid-murid berkumpul bersama dengan Yesus, dan tiba waktunya bahwa Yesus akan terangkat ke surga. Di situ kita melihat ayat yang ke-6, murid-murid bertanya, "Maukah Engkau memulihkan kerajaan Israel pada waktu itu?" Murid-murid masih melihat bahwa Mesias atau juru selamat itu hanya terpusatkan kepada Israel, sehingga mereka bertanya, "Maukah Engkau memulihkan kerajaan Israel?" Karena mereka pada waktu itu memiliki konsep bahwa Mesias atau raja ini atau juru selamat ini akan menyelamatkan bangsa Israel pada waktu itu. Tapi Tuhan mengatakan apa? Ya, Tuhan mengatakan, jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa."
kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi Tuhan Yesus mengatakan kepada murid, ketika murid-murid mengatakan, Tuhan, maukah engkau memulihkan kerajaan Israel? Ketika mereka mengatakan demikian, itu menunjukkan bahwa mereka rindu bahwa bangsa Israel ini dipulihkan. Karena pada konteks, pada masa itu, bangsa Israel sedang dalam penjajahan bangsa Roma. Mereka menjadi bangsa yang tertindas. Mereka menjadi bangsa yang terjajah. Sehingga mereka berpikir bahwa Mesias ini adalah raja yang akan memulihkan bangsa Israel. Tetapi Tuhan mengatakan apa? Tuhan Yesus mengatakan bahwa engkau tidak perlu, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya. Kita lihat di sini, saya bacakan. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tuhan mengatakan kamu tidak perlu memikirkan itu, kamu tidak perlu mengetahui itu, karena itu adalah dalam kedaulatan Tuhan sendiri. Nah, tetapi kita lihat di sini dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa. Tuhan bilang kamu tidak perlu memikirkan bangsa Israel. Kamu tidak perlu memikirkan kemerdekaan bangsa Israel. Kamu tidak perlu memikirkan pembebasan bangsa Israel. Karena semuanya itu ada dalam ketetapan Tuhan sendiri. Tetapi yang harus kamu lakukan, kita lihat di sini. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Tetapi kamu akan menerima kuasa dari Tuhan, tentunya Menerima kuasa. Apa yang dimaksud dengan kuasa di sini? Kuasa apa yang didapat daripada orang-orang yang mendapatkan atau menerima Roh Kudus? Kita lihat di sini Katakan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku. Kuasa di sini apa yang dimaksud? Tentu kita sudah tahu bahwa kita memiliki kuasa ketika kita percaya kepada Tuhan. Kita mendapat satu otoritas daripada Tuhan. Sama seperti seorang yang memiliki jabatan. Sama seperti polisi yang mengenakan seragam. Ketika dia mengenakan seragam sebagai statusnya sebagai seorang polisi, dia memiliki kuasa untuk menggeledah rumah. Dia memiliki kuasa untuk memeriksa seseorang. Dia memiliki kuasa untuk menegakkan kebenaran. Dia memiliki kuasa untuk menghentikan mungkin mobil atau motor atau apapun untuk diperiksa kelengkapannya. Karena dia mendapatkan kuasa dari otoritas, yaitu pemerintah. Nah, ketika kita menerima Roh Kudus, dikatakan kamu akan menerima kuasa. Kuasa di sini tentu sangat luas Kuasa itu banyak sekali yang dipertentangkan, yang diperdebatkan tentang kuasa di sini. Ada yang mengatakan bahwa kalau kita menjadi orang percaya, memiliki iman, mendapat kuasa, menginjak ular. Betul, kita mengatakan menginjak ular, kalajengking, bahkan meminum racun. Ini dipakai ayat ini untuk menjatuhkan iman kekristenan. Jadi kalau kamu sudah beriman, sudah dapat kuasa, kamu percaya, kamu boleh minum racun tidak mati katanya. Seperti itu. Saya mengatakan kuasa di sini luas. Tetapi kuasa yang dimaksud adalah otoritas yang diberikan kepada setiap orang percaya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita mendapatkan kuasa daripada Tuhan. Mujizat, saya percaya. Ketika saya melakukan segala sesuatu, Tuhan membuat mujizat, saya percaya, amin. Berkat, amin. Apalagi? Kuasa apa lagi? Kuasa memindahkan gunung. Kuasa mengusir setan. Kuasa-kuasa yang kita pikir secara konteks, kuasa yang spektakuler, Apakah kuasa-kuasa yang demikian?
Tapi kita melihat konteks kuasa yang dimaksud di sini adalah menjadi saksi. Menjadi saksi, ya. Menjadi saksi. Menjadi orang yang menceritakan kebenaran firman Tuhan. Tentu konteks pada yang dimaksud pada waktu ini, pada penulisan ini adalah rasul-rasul. Karena mereka pada waktu itu yang benar-benar bertemu dengan Tuhan, menyaksikan hal ini semuanya. Mereka akan menerima kuasa untuk mengapain? Untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk bisa menjadi murid, untuk bisa menjadi saksi. Menjadi saksi, menceritakan tentang kebaikan. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan, Roh Kudus ada dalam hati kita, kita diberikan kuasa untuk bisa menjadi saksi kebenaran firman Tuhan. Kuasa yang menyertai murid-murid begitu banyak, ya. Ada yang mendapatkan kuasa daripada Tuhan untuk mengusir setan. Ada yang juga mendapatkan kuasa ketika dia lewat, ya, seperti Petrus, kena cahaya, kena bayangnya aja orang yang sakit bisa sembuh. Kesembuhan. Kuasa apa lagi? Mujizat. Kuasa apa lagi? Kuasa-kuasa untuk menaklukkan roh-roh jahat. Tetapi itu semua adalah hanya bagian daripada setiap orang percaya. Itu semua diberikan bagi orang percaya seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Tapi yang terpenting bagi kita orang percaya adalah ketika kita percaya kepada Tuhan, Roh Kudus ada dalam hidup kita, dan kita diberikan kemampuan, diberikan kuasa untuk bisa bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Bersaksi itu tidak gampang, Bapak Ibu Saudara, dan tidak mudah. Seringkali kita bisa bersaksi, bisa bercerita, itu susah setengah mati. Kenapa? Bukan hanya dari diri kita sendiri, bukan hanya dari kita bisa menyampaikan, tetapi mungkin dari apa mereka yang mendengarkan. Ya, berapa kali kan saya sudah pernah cerita ketika saya dengan evangelis Hana pergi kunjungan ke rumah sakit. Mau doa aja, kita mau doakan orang aja, orangnya enggak mau. Ya. Ini pendeta loh sampai semua bilang, ini hamba Tuhan loh bilang. Mau doa? Oh enggak usah. Kita hanya mendoakan aja, belum tentu ada orang mau. Tetapi kita percaya ketika Tuhan memberikan kita kuasa, berikan Roh Kudus dalam hidup kita, diberikan kemampuan kita untuk menjadi saksi. Mereka mau percaya, mereka mau tidak percaya, mereka mau menolak dan mereka mau menerima, itu bukan urusan kita. Itu adalah urusan dan pekerjaan Roh Kudus. Tugas kita adalah menjadi saksi. Menjadi saksi bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Bagaimana kita menjadi saksi? Kita harus merasakan dulu. Kita harus bisa menikmati dulu Tuhan itu. Kita harus bisa menerima, baru kita bisa menceritakan. Jangan kita hanya bisa menceritakan tapi tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mendapatkan iman dengan Tuhan. Jangan sampai kita seperti istilah katanya, ya, katanya sih begini, katanya sih begitu, ya. Katanya sih selamat kalau percaya kepada Tuhan, katanya. Tidak. Kita tidak memakai katanya, tetapi kita memakai kata firman Tuhan dan kata kita ketika kita benar-benar percaya kepada Tuhan. Kita memakai standar firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Yaitu firman Tuhan. Kalau kamu percaya kepada Tuhan, Roh Kudus dimateraikan dalam hatimu, itu firman Tuhan. Kita tidak boleh memakai standar yang lain. Kita tidak boleh memakai standar sinetron. Kita tidak boleh memakai standar pengalaman hidup orang lain. Kita tidak boleh memakai standar atau cerita-cerita daripada orang yang mungkin belum mengenal Tuhan. Tetapi kita memakai standar Alkitab. Kalau kita mendengar saksian, kalau kita mendengar cerita, semua itu sebagai bukti bahwa Tuhan itu berkarya dalam setiap kehidupan orang. Ya. Tapi harus kembali kepada firman Tuhan. Bagaimana dengan kita sekarang? Bagaimana dengan kita ketika kita memperingati akan
kenaikan Yesus Kristus ke surga. Sebagai orang-orang percaya harusnya kita benar-benar digerakkan kembali hati kita, kita dibangkitkan kembali bahwa kita ingat bahwa Tuhan itu benar-benar hidup, Dia benar-benar berkarya dalam setiap kehidupan kita. Dia bukan hanya mati, Dia bukan hanya bangkit, tetapi Dia juga naik ke surga. Sama seperti yang dikatakan oleh malaikat, Dia akan datang kembali, sama seperti Dia naik ke surga. Itulah jaminan bagi kita, jaminan bagi setiap orang percaya bahwa kita memiliki Tuhan Allah yang hidup, Tuhan Allah yang menguasai semesta ini. Ya. Sampai saat ini wabah corona masih berdampak sampai saat ini ya. Kita masih terbatasi, kita masih mengalami pergumulan. Saya beberapa waktu yang lalu pergi ke supermarket untuk keperluan pembagian bingkisan kepada satpam yang ada di kompleks kita, di kompleks gereja ini. Waduh, saya ketika masuk di dalam supermarket itu seperti mau masuk di kandang singa ya. Kenapa? Karena saya melihat orang begitu banyak di dalam. Waduh, ini siapa yang tahu siapa yang ada kena. Tapi saya harus pakai masker, saya harus pakai semua perlengkapan supaya saya tetap terjaga. Saya pulang dari sana pun saya harus cepat-cepat mandi dan segala macam. Terbatasi sama sekali ya. Orang pergi ke supermarket seperti pergi ke tempat pembantaian. Tetapi kita percaya ya. Kita percaya ketika kita mengalami pergumulan sekalipun seperti ini, banyak orang yang mengalami kebutuhan yang dia butuhkan harus dipenuhi, tidak terpenuhi karena keadaan seperti ini, kehilangan pekerjaan. Tetapi kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus percaya bahwa ada jaminan daripada Tuhan. Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kasih itu mau datang ke dunia ini, mau menunjukkan kasihnya kepada kita. Bahkan Dia telah bangkit, Dia terangkat ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Itu sebagai jaminan bagi kita. Ketika kita mengalami masa-masa sulit seperti ini, kita memiliki pengharapan yang hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang memberikan keselamatan bagi kita, yang memberikan berkat, yang memberikan pertolongan, yang memberikan kuasa bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kiranya Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara, kita tetap memiliki iman yang kuat di hadapan Tuhan, mata iman kita tetap tertuju kepada Tuhan, melihat bahwa Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa. Karena Dia memberikan kuasanya juga kepada kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sudah memberikan kuasa bagi setiap orang-orang percaya, Tuhan yang memberikan kami kemampuan untuk bisa menjadi saksi, untuk bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk karya dan anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan yang ada. Tuhan berkati majelis, berkati hamba-hamba Tuhan, seluruh jemaat Gereja Kemah Injil, semuanya dalam perlindungan dan dalam kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami teringat untuk saudara-saudara kami juga yang saat ini mereka masih dalam kelemahan tubuh, yang memerlukan pertolongan Tuhan. Berdoa untuk Ibu Syuke, kiranya Tuhan menolong, Tuhan yang memberikan kekuatan pemulihan bagi dia. Kami berdoa untuk Bapak Sofian, kami juga berdoa menyerahkan Ibu Fanglan, kami berdoa menyerahkan Oliver, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang lain yang saat ini mereka juga mungkin dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan mereka. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan dengan kuasa-Mu memulihkan, mengampuni bangsa ini, sehingga bangsa ini kembali bisa beraktivitas seperti biasa Tuhan, karena Engkau Allah yang menyatakan kuasa-Mu untuk dokter-dokter, untuk mereka yang meneliti akan virus ini agar mereka bisa menemukan vaksin, menemukan obat agar virus ini bisa segera teratasi Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan berkuasa bagi kami semua.
Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita telah merenungkan firman Tuhan yang indah. Biarlah pada hari ini kita boleh diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Evangelis Richa Tulus yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya. Mari kita akan akhiri ibadah kita dengan bangkit berdiri. Kita pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. 让我们接受上帝的祝福。主耶稣，我们感谢你为我们复活了。主耶稣，我们感谢你拯救了我们。主耶稣，你感谢你保护了我们，看顾了我们，一直到今天。但愿复活的主与我们同在，天父上帝的大爱，每一天你的礼物，你的恩典常新。但愿圣灵的应许临到我们每一个人的身上，临到我们。 给该意义我们以马内利堂全体弟兄姐妹的生命里头，让我们都是一个复活的生命，复活的会友。我们爱我们的教会，爱我们的上帝，爱我们弟兄姐妹。谢谢你，奉主的名祷告祝福，阿们。 Amin. Amin. Silakan duduk, saat teduh ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.